Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih spoiler Battle Through the Heavens versi komiknya. Kalau kalian suka bisa langsung disimak aja, tapi kalau kurang suka dengan pembahasan versi komik kali ini silahkan di skip aja. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah spoiler alur cerita kelanjutannya. Xiaoyan dan Xiao Yishan yang begitu kaget kalau Ziyan nunjukin bentuk api surgawi 3000 pembakaran. Di momen itu sih Xiaoyan bertanya-tanya tuh, kenapa api surgawi 3000 pembakaran meniru bentuk naga Taishu dari klan naganya Ziyan. Dari apa yang diketahui sama Xiaoyan sih, naga Taishu adalah naga kuno level tinggi di mana kekuatan tempurnya aja begitu hebat. Di sini Xiaoyan yang baru ingat kalau binatang sihir tingkat atas tuh bisa menembus penghalang apapun. Makanya Ziyan yang ditakuti sama Xiongzan yang merupakan binatang sihir tingkat 8 serta Ziyan bisa menembus penghalang dengan begitu mudahnya. Pada akhirnya mulai jelas tuh kalau Ziyan ini adalah ras yang kuatnya melebihi imajinasinya Xiaoyan. Xiaoyan yang bertanya kepada Ziyan kenapa api surgawi 3000 pembakaran mengambil bentuk naga Taishu. Ziyan pun menjelaskan tuh kalau api surgawi itu tuh dulunya pernah dirawat sama tetua klan naga kuno saat masa kecil. Tapi karena pada saat itu dia terlalu lemah bagi klan naga kuno, tetua di sana pun melepaskan api surgawi itu. Jelas mendengar hal itu Xiaoyan serta Xiao Yishan begitu kaget tuh kalau api surgawi aja dipelihara sama klannya Ziyan. Ziyan yang lanjut menjelaskan kalau untuk menjinakkan api surgawi 3000 pembakaran itu hanya perlu membuka segel naga dari klannya Ziyan aja. Ziyan yang saat itu ngasih darah naga kuno Taishu yang dia peroleh saat dia pulang kemarin untuk mempermudah Xiaoyan mengendalikan api surgawi 3000 pembakaran itu. Tentu aja Xiaoyan benar-benar kaget tuh kalau Ziyan punya barang yang sangat dibutuhkan oleh Xiaoyan saat ini, di mana Xiaoyan hanya perlu meletakkan darah naga kuno Taishu itu tepat di dahinya api surgawi 3000 pembakaran untuk berkomunikasi. Xiaoyan yang bertanya kepada Ziyan apakah dengan begitu dia bisa mengendalikan api surgawi 3000 pembakaran. Tentu aja Ziyan terlihat agak sedikit panik tuh saat ditanya seperti itu. Karena pada dasarnya sih ada dua kemungkinan setelah membuka segel naga kuno di api surgawi 3000 pembakaran. Yakni Xiaoyan berhasil mengendalikan api surgawi itu atau kesadaran Xiaoyan lah yang malah diambil alih oleh api surgawi tersebut. Xiaoyan yang merasa cemas sambil membayangkan dirinya yang dikendalikan oleh api surgawi 3000 pembakaran. Jelas hal itu membuat Xiao Yishan marah tuh kepada Ziyan karena metode yang dia tawarkan barusan sangatlah berisiko sekali terhadap Xiaoyan. Di sini Ziyan yang langsung mewek gitu aja karena dimarahin sama Xiao Yishan. Justru Xiaoyan langsung berusaha menenangkan Ziyan sambil berkata jika dirinya justru malah berterima kasih kepada Ziyan kalau metode ini adalah cara yang paling cepat untuk menjinakkan api surgawi 3000 pembakaran. Esok harinya 10 peringkat teratas di kompetisi pemurnian pil kemarin yang udah berkumpul di Menara Pil, mereka saat itu sih udah siap siaga tuh untuk masuk ke alam bintang dan menjinakkan api surgawi 3000 pembakaran. Di sana terlihat Mugu yang berusaha memprovokasi Xiaoyan, tapi justru Xiaoyan hanya hahaha doang tuh karena kebiasaan orang jahat tuh emang selalu begitu. Justru yang harus diwaspadai di sana adalah para alkemis yang udah berumur, karena mereka pasti bikin repot Xiaoyan untuk dapetin api surgawi 3000 pembakaran itu selain Mugu. Beberapa saat kemudian para dewan Menara Pil yang datang ke tempat itu dan menyambut para peserta di sana. Tanpa menunda waktu lama lagi, para dewan Menara Pil itu pun mulai membuka gerbang menuju alam bintang, di mana mereka akan dipandu oleh tetua Menara Pil yang bernama Tetua Qiuling. Lebih tepatnya, Tetua Qiuling ini akan jadi pemandu serta pengawas di alam bintang nantinya, di mana Tetua Qiuling berkata jika ada yang berniat untuk baku hantam sesama peserta di alam bintang nanti, maka Tetua Qiuling berhak mencabut hak para peserta untuk menjinakkan api surgawi 3000 pembakaran itu. Setelah semua penjelasan udah selesai, Tetua Qiuling pun meminta semua peserta untuk masuk mengikuti dirinya. Yang mana ketika Xiaoyan dan kawan-kawan sampai di alam bintang, terlihat kalau mereka dibuat kagum tuh jika alam bintang ternyata seindah langit malam yang begitu memukau. Di sini Tetua Qiuling yang menjelaskan asal muasal tentang terciptanya alam itu,
yang mana alam bintang diciptakan oleh 3 pendiri Menarapil di masa lampau. Mugu saat itu sih meminta Tetua Ciuling untuk jangan basa-basi dan memintanya untuk segera menunjukkan jalan menuju api surgawi 3000 pembakaran. Tetua Ciuling yang meminta semua peserta untuk jangan jauh-jauh dari dirinya karena tujuan selanjutnya sih adalah tempat api surgawi 3000 pembakaran berada. Saat perjalanan, Shoyen pun merasakan tekanan yang begitu hebat tuh, karena api surgawi yang ada dalam tubuh Shoyen merasa ketakutan. Tak lama kemudian, mereka pun akhirnya sampai di tempat api surgawi 3000 pembakaran, di mana para peserta di sana pun merasa kalau mustahil untuk menjinakkan api surgawi tersebut, mengingat kekuatan serta ukuran para peserta aja benar-benar bagaikan kerikil di hadapan api surgawi itu. Shoyen yang merasakan reaksi darah naga Taishu pemberian Xian, tentu saja Shoyen nanti bakal memanfaatkan darah itu sebaik mungkin tuh. Di mana Mugu yang mau maju duluan untuk menjinakkan api surgawi tersebut, Tetua Ciuling pun menghentikan Mugu sambil berkata kalau mereka boleh bertindak sesuai urutan pemenang di kompetisi pemurnian pil kemarin. Dengan kata lain, Shoyen lah yang berhak mencoba pertama kali. Shoyen yang langsung maju mendekati api surgawi 3000 pembakaran itu, kata Tetua Ciuling si api surgawi tersebut dalam kondisi tidur panjang alias hibernasi, karena masa yang paling tepat untuk menjinakkannya adalah saat dia tertidur. Dari sini Shoyen yang mulai menyentuh dahi api surgawi itu dan menyalurkan darah naga Taishu, Shoyen pun berhasil masuk ke dalam lautan kesadaran api surgawi tersebut. Jelas kesadaran api surgawi itu menolak keberadaan Shoyen di dalam sana, di mana pada akhirnya dia pun mengusir Shoyen untuk keluar secara paksa. Tubuh fisik Shoyen yang terdiam cukup lama tak bergerak sedikit pun, tentu aja hal itu bikin Tetua Ciuling penasaran tuh apakah Shoyen berhasil atau tidak. Selang beberapa waktu, Shoyen yang sadar dan meminta semua orang untuk menjauh dari sana. Ternyata api surgawi itu bangun dari tidurnya dan begitu marah besar. Di sini Tetua Ciuling yang meminta Choying dan kawan-kawan untuk mecahin giok Menarapil mereka dan meminta bantuan. Giok itu pun diambil oleh para peserta lain, yang tidak lain tidak bukan adalah anak buahnya Mugu yang dari tadi menyamar. Mugu yang saat itu berkata kepada api surgawi 3000 pembakaran itu kalau dia menagih imbalan dari kesepakatan yang mereka berdua lakukan, di mana jika Mugu bisa membangunkan api surgawi itu dan membebaskannya, maka Mugu dapat imbalan satu permintaan. Melihat hal itu, seketika Shoyen merasa kesal tuh, karena Mugu selangkah lebih depan dari dirinya. Tetua Ciuling yang masih begitu bingung kenapa Mugu bersekongkol dengan api surgawi 3000 pembakaran, tentu aja semua orang di sana masih tak tahu tuh perjanjian apakah yang telah mereka sepakati sampai-sampai Mugu berhasil membebaskan api surgawi 3000 pembakaran itu. Dan ketika Mugu memecahkan satu persatu rantai dan membebaskan api surgawi 3000 pembakaran di tempat itu, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, bakal seru nih kalau Shoyen baku hantam lagi melawan Mugu. Kira-kira sekuat apa tuh bala bantuan yang telah disiapkan sama pihak Menarapil? Tunggu saja ya, karena chapter selanjutnya sih akan admin upload secepatnya. Baiklah, akhir kata terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video spoiler selanjutnya. Bye-bye.